Ruang makan di rumah megah itu selalu terasa seperti ruang sidang, bukan tempat untuk sarapan. Di ujung meja, duduklah Ibu Ratna, mertuaku. Rambutnya disanggul tinggi, wajahnya terpoles riasan sempurna, dan tatapannya setajam pisau perak yang ia gunakan untuk memotong pankeknya. Aku, di sisi lain, duduk di kursi yang paling jauh dari posisinya, mencoba sebisa mungkin tidak menarik perhatian. Pakaianku, kemeja katun dan celana kain yang sederhana, selalu menjadi bahan ejekan favoritnya. "Reza, kau yakin istrimu ini tidak salah alamat?" Suaranya mendesir, menusuk tanpa ampun. Reza, suamiku, hanya menatap piringnya, menghela napas pasrah. Ini adalah skenario pagi hari yang tak pernah berubah. Di acara-acara penting nanti, jangan sampai kau mengenalkannya sebagai istrimu. Meluk. Nanti dikira kau menikahi tukang kebun. Aku hanya menunduk, pura-pura fokus pada oatmealku yang sudah dingin. Hinaan itu bagai peluru tanpa suara. Aku sudah terbiasa hingga rasanya hampa. 7 tahun. 7 tahun aku hidup dalam bayang-bayang kebesaran keluarga suamiku. Bayang-bayang yang dibuat oleh Ibu Ratna, yang tak pernah bisa menerima kenyataan bahwa putranya, seorang pewaris tunggal, memilih wanita biasa sepertiku. Ibu Ratna selalu menggambarkan diriku sebagai wanita miskin yang beruntung. Ia tak pernah tahu, dan takkan pernah kubiarkan ia tahu, bahwa di balik penampilanku yang sederhana dan sikapku yang patuh, aku adalah seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang membangun kerajaan bisnis dari nol, dari balik tirai kamar yang sunyi. Setelah sarapan usai, aku segera bergegas ke sarangku. Sebuah ruang kerja kecil di sudut loteng yang tidak pernah dijamah oleh siapapun di rumah ini. Ruangan itu adalah duniaku yang sebenarnya. Di sana, tidak ada cemoohan, tidak ada penghinaan. Hanya ada monitor yang menyala, tumpukan berkas, dan sebuah papan tulis besar penuh dengan bagan dan rencana bisnis. Di sanalah aku yang sesungguhnya hidup. Namaku Hana, namun di dunia bisnis, aku dikenal sebagai Anindita, nama tengah ibuku. Anindita adalah persona yang kuat, tegas, dan tak kenal ampun. Dengan nama itu, aku membangun sebuah perusahaan investasi dan real estate yang kini memiliki banyak properti komersial, termasuk sebuah proyek rahasia yang paling ambisius, The Lusuria Grand Hotel. Proyek ini adalah mahakaryaku, simbol dari segala kerja kerasku, segala hinaan yang kuterima, dan segala air mata yang kutelan. Selama 5 tahun, aku mencurahkan setiap tetes keringat dan setiap rupiah untuk mewujudkan impian ini. Hotel ini bukan sekadar bangunan, melainkan manifestasi dari kebangkitanku. Sebuah monumen untuk diriku yang tidak pernah diakui oleh dunia Ibu Ratna. Aku masih ingat malam-malam tanpa tidur saat aku memulai bisnisku. Setelah menikah, aku menyadari bahwa cinta saja tidak cukup. Aku butuh kemandirian. Aku muak dengan tatapan kasihan dari para sahabat Ibu Ratna, yang seolah-olah menganggapku sebagai barang pajangan murahan. Aku bertekad untuk membuktikan, terutama pada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar istri Reza. Modal awal bisnisku berasal dari tabunganku selama bekerja di bank sebelum menikah. Jumlahnya tidak seberapa, tapi dengan strategi investasi yang jitu dan keberanian mengambil risiko, aku berhasil melipat gandakannya. Aku belajar dari setiap kegagalan, bangkit dari setiap kerugian, dan tumbuh menjadi sosok yang tangguh. Aku menyembunyikan semua ini dengan sangat hati-hati. Aku menggunakan nama Anindita, membeli properti atas nama perusahaan yang berbeda, dan selalu menghindari publikasi. Hanya segelintir orang yang tahu siapa pemilik sebenarnya di balik perusahaan-perusahaan tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat kupercaya. Suamiku, Reza, adalah satu-satunya orang di rumah ini yang tidak sepenuhnya jahat. Namun, ia juga tidak sepenuhnya baik. Ia adalah sosok yang berada di tengah-tengah. Seorang penonton yang enggan berpihak. Ketika ibunya menghinaku, ia hanya terdiam. Ia tidak membelaku, tapi ia juga tidak ikut menghina. Ia seperti sebuah tembok bisu yang mengabaikan semua kebisingan di sekitarnya. Aku mencintainya, tapi seiring berjalannya waktu, cintaku berubah menjadi rasa kecewa yang mendalam.
Keterdiamannya terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam Ibu Ratna. Malam itu, aku duduk di meja kerjaku, menatap foto The Luxuria Grand Hotel di layar. Hotel itu berdiri megah, 30 lantai menjulang ke langit, dengan arsitektur modern yang memadukan kaca dan baja. Pembukaannya sudah di depan mata. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Jantungku berdebar kencang, bukan karena tegang, tapi karena antisipasi. Aku tahu, hari itu akan menjadi hari di mana semua rahasia terungkap. Hari di mana semua bayang-bayang akan sirna, dan cahaya akan menyorotku, bukan sebagai menantu yang lemah, melainkan sebagai pemilik hotel yang angkuh itu. Keesokan paginya, saat aku menuruni tangga, Ibu Ratna sudah menungguku di ruang tamu. Di tangannya, selembar undangan berwarna emas berkilauan. Ia tersenyum sinis, senyum yang tak pernah ia tunjukkan padaku. Malam peresmian hotel baru The Luxuria Grand Hotel. Tentu kau tahu kan, hotel paling mewah di kota ini? Kebetulan sekali aku dapat beberapa undangan ekstra. Kau mau datang? Tanyanya dengan nada meremehkan. Tentu saja kau mau. Kesempatan langka bagi orang sepertimu bisa menginjakan kaki di tempat seperti itu. Berterima kasihlah padaku. Aku mengangguk pelan, mengambil undangan itu dari tangannya. Di sana, tertulis jelas nama proyekku, The Luxuria Grand Hotel. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku, senyum yang tak terbaca oleh Ibu Ratna. Tentu saja aku akan datang, Ibu. Jawabku. Suaraku datar namun di dalamnya tersimpan getaran yang hanya aku yang tahu. Akan ada banyak kejutan di sana. Ibu Ratna hanya tertawa renyah, menganggap ucapanku sebagai lelucon. Ia tidak tahu bahwa kejutan terbesar di malam itu bukanlah pesta yang meriah, melainkan kebenaran yang akan menghancurkan keangkuhannya. Bayangan hidupku sebagai menantu yang direndahkan akan segera berakhir. Aku, sang pendiri dan pemilik The Luxuria Grand Hotel, akan melangkah keluar dari bayang-bayang. Dan di sanalah, di tengah pesta yang ia banggakan, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bagaimana? Apakah detail cerita untuk bab 1 ini sesuai dengan ekspektasi Anda? Saya bisa melanjutkan ke bab 2 jika Anda sudah siap. Udara di ruang tamu terasa dingin, bukan karena suhu ruangan, melainkan karena aura Ibu Ratna, mertuaku. Punggungnya tegak lurus di sofa, seolah ia adalah ratu yang sedang bertahta. Di tangannya, sebuah cangkir porselen berisi teh mengepul, sementara di depanku tergeletak sebuah undangan berlapis emas. Undangan itu adalah simbol dari dua dunia yang terpisah. Duniaku sebagai Hana, menantu yang diremehkan, dan duniaku sebagai Anindita, pemilik hotel rahasia. Ibu Ratna, dengan senyum puas yang memuakan, menyaksikanku. Senyum itu seolah berkata, "Lihatlah dirimu, kau sangat beruntung." Hanya sekali seumur hidup, Hana, katanya, menyeruput tehnya dengan suara yang dibuat-buat anggun. Ini adalah kesempatan emas. Para sosialita dari seluruh penjuru kota akan hadir. Kau beruntung, sungguh. Berterima kasihlah padaku karena telah memberimu kesempatan untuk melihat dunia yang tidak pernah bisa kau masuki dengan usahamu sendiri. Kata-katanya meluncur seperti tetesan racun yang dingin. Setiap kalimat adalah serangan yang terencana, dirancang untuk menusuk harga diriku. Baginya, aku hanyalah aksesori murahan, sebuah noda pada kesempurnaan keluarganya. 7 tahun pernikahan, dan ia masih menolak memanggilku dengan nama lengkap, memilih untuk selalu menggunakan panggilan singkat yang terasa merendahkan. "Terima kasih, Ibu," jawabku singkat, sambil memaksakan senyuman tipis. Topeng ini adalah pertahananku. Ibu Ratna, terlalu sibuk dengan narsismenya, tidak menyadari getaran ironi di balik suaraku. "Jangan hanya terima kasih, Hana. Kau harus bersiap-siap." Lanjutnya, menaruh cangkirnya. "Baju apa yang akan kau pakai? Aku harap kau tidak memakai pakaian-pakaian lusuhmu itu. Aku tidak ingin nama keluarga kita tercoreng. Aku akan memberikanmu salah satu gaun lamaku. Lumayan, masih terlihat layak." Aku hampir tidak bisa menahan senyum. Gaun lamanya? Pakaian yang ia anggap layak, mungkin sudah ketinggalan zaman, tersimpan lama di lemari,
dan diberikan kepadaku sebagai sedekah. Sementara itu, di lemari rahasia di apartemenku yang lain, tempat perlindunganku, tergantung sebuah gaun rancangan desainer ternama yang dirancang khusus untuk pemilik hotel. Tidak usah, Ibu. Saya sudah punya gaun sendiri. Jawabku lembut. Aku tahu ini akan memicu amarahnya. Tapi aku tidak peduli. Perlawanan kecil ini adalah satu-satunya cara untukku bisa bernapas di rumah ini. Gaun sendiri? Gaun apa? Baju kurung yang kau beli di pasar? Jangan main-main. Hana, ini acara penting. Tukasnya. Suaranya naik 1 oktav. Ia bangkit dan menatapku. Matanya memancarkan api kemarahan. Reza, katakan sesuatu pada istrimu ini. Reza, suamiku, yang baru saja masuk ruang tamu, hanya mengangkat bahu. Ia tampak lelah. Biarkan saja, Bu. Dia bisa memilih gaunnya sendiri. Lagi pula, dia bukan pusat perhatian di acara itu. Perkataan Reza, yang seharusnya menjadi pembelaan, justru menusuk lebih dalam. Ia tidak membela Ibu Ratna, tapi ia juga tidak membelaku. Ia hanya menjadi wasit yang malas di arena pertarungan ibu dan istri. Tatapannya padaku dipenuhi dengan rasa kasihan yang hampa. Aku menatapnya. Harapan yang selalu berakhir dengan kekecewaan. Ia terlalu pengecut untuk berhadapan dengan ibunya, dan terlalu nyaman dengan status quo. Kau dengar itu, Hana? Bahkan suamimu sendiri tahu posisimu. Sambung Ibu Ratna, tertawa sinis. Tawa itu adalah belati yang menancap di dadaku. Jadi, pakai saja gaun yang kupilihkan. Titik. Tidak ada bantahan. Aku mengangguk. Menyerah. Baik, Ibu. Aku menunduk, tapi di balik mataku yang tampak pasrah, ada api yang menyala. Malam ini, aku akan datang dengan gaun yang ia berikan. Gaun yang penuh dengan kenangan pahit. Tapi itu hanya gaun. Malam ini, bukan gaun yang akan berbicara, melainkan diriku. Dan saat aku naik ke atas panggung, Ibu Ratna akan melihat bahwa wanita yang ia anggap remeh adalah wanita yang berdiri tegak, di atas tumpukan keangkuhannya yang hancur. Aku naik ke kamar. Begitu pintu tertutup, aku membuang topengku. Aku meraih ponselku dan menghubungi salah satu staf kepercayaanku. Pastikan semua persiapan final untuk peresmian berjalan lancar, kataku. Dan siapkan gaunnya. Jangan lupa, jangan ada yang tahu. Malam ini, aku akan membuat sejarah. Aku menatap cermin. Melihat diriku yang tampak biasa saja di baliknya. Seorang wanita yang sabar, seorang istri yang patuh, seorang menantu yang direndahkan. Tak seorang pun, kecuali aku, tahu bahwa di dalam diri wanita itu, ada seorang ratu yang siap naik tahta. Malam ini, tahta itu sudah menunggu. Dan ia akan duduk di sana, di hadapan semua orang, termasuk di hadapan mertuanya. Aku mengambil gaun yang diserahkan Ibu Ratna. Gaun ungu tua yang sudah ketinggalan zaman, dengan payet-payet yang mulai memudar. Gaun itu terasa berat, seperti beban yang selalu kubawa. Aku akan memakainya, tapi hanya untuk sementara. Gaun ini akan menjadi bagian terakhir dari hidupku yang lama. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi Hana yang direndahkan. Hanya akan ada Anindita, pemilik The Luxuria Grand Hotel, dan Ibu Ratna akan menyesali setiap hinaan yang pernah ia lontarkan. Aku duduk di meja rias, menatap diriku di cermin. Sejak aku menikah dengan Reza, aku tidak pernah lagi menjadi diriku sendiri. Aku adalah seorang profesional, seorang pengusaha. Aku membangun The Luxuria Grand Hotel dari nol. Semua ini, kulakukan sendiri. Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Aku tahu, jika Ibu Ratna tahu, ia akan memanfaatkan ini. Ia akan mengambil alih, mengklaim bahwa ini adalah miliknya. Aku memejamkan mata, membayangkan malam peresmian. Aku membayangkan Ibu Ratna, yang tadinya angkuh, kini menatapku dengan wajah pucat. Aku membayangkan Reza, yang tadinya diam, kini menatapku dengan rasa hormat. Aku membayangkan semua orang, yang tadinya meremehkanku, kini bertepuk tangan. Aku tersenyum. Aku tahu,
Malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Malam ini, aku akan membalas semua dendamku. Malam ini, aku akan menunjukkan pada semua orang bahwa aku lebih dari sekadar menantu yang direndahkan. Malam ini, aku akan menunjukkan pada semua orang siapa aku sebenarnya. Malam peresmian adalah sebuah festival kemewahan. The Luxuria Grand Hotel bersinar di tengah kota seperti permata yang baru dipoles. Lampu-lampu sorot menerangi langit. Karpet merah terhampar dari pintu masuk hingga ke lobi utama. Di setiap sudut, ada karangan bunga raksasa dan musik jazz yang mengalun lembut. Para tamu, dalam balutan gaun-gaun dan setelan jas termahal, berbisik-bisik kagum. Mereka semua bertanya-tanya, siapa gerangan pemilik hotel megah ini? Di tengah keramaian itu, Ibu Ratna adalah bintangnya. Ia mengenakan gaun merah menyala yang berpotongan berani, dikelilingi oleh para teman-teman sosialitanya yang terus memujinya. Ia memamerkan perhiasan berliannya yang berkilauan, menyapa semua orang dengan senyum palsu yang terlalu manis, dan membual tentang betapa sulitnya proses pembangunan hotel. Aku mengenal pemiliknya, tentu saja. Bisiknya pada seorang wanita parubaya yang mengenakan gaun emas. Kami sering bertemu di klub eksklusif. Katanya dia memiliki visi yang luar biasa. Sayang sekali dia sangat tertutup. Tapi kurasa, aku punya kesempatan untuk bisa lebih dekat dengannya nanti. Wanita itu mengangguk kagum, tak menyadari bahwa orang yang sedang dibicarakan berdiri di dekat mereka, memakai gaun ungu tua yang sudah usang. Aku, dalam balutan gaun pemberian Ibu Ratna, mencoba sebisa mungkin tidak terlihat. Rambutku kuikat sederhana, tanpa perhiasan mencolok, dan riasanku sangat tipis. Aku tampak seperti salah satu tamu yang salah kostum, atau mungkin, seperti yang dikatakan Ibu Ratna, asistennya yang ikut-ikutan. Reza berdiri di sampingku, tampak resah. Ia tidak seperti ibunya yang menikmati setiap momen. Ia terlihat canggung, seolah-olah ia tidak tahu harus berbuat apa. Ibu tidak berhenti membual, bisiknya padaku. Kadang aku malu sendiri. Aku tidak menanggapi. Aku hanya mengangguk. Mataku mengamati setiap detail hotel. Karpet beludru, lampu kristal, lukisan-lukisan mahal di dinding. Semua ini adalah hasil kerja kerasku. Setiap inci dari hotel ini adalah darah dan keringatku. Dan sekarang, melihat Ibu Ratna membusungkan dada, mengklaim sebagian kecil dari hotel ini sebagai miliknya, membuatku merasa mual. "Hana, kau tahu tidak?" kata Ibu Ratna, tiba-tiba menghampiriku dan Reza. Ia menatapku dari atas ke bawah. "Aku sudah bilang jangan pakai sepatu yang itu. Kau terlihat biasa saja. Nanti orang-orang mengira kau hanya pelayan." "Ibu, cukuplah," tegur Reza. Tapi suaranya terlalu lemah untuk bisa menandingi dominasi ibunya. "Sudah, jangan kau bela dia, Reza. Ia harus tahu tempatnya. Ia harus sadar diri. Lihatlah para tamu di sini. Mereka semua berasal dari keluarga terhormat. Aku ingin kau bisa membawa dirimu dengan baik. Hana, jangan mencoreng nama baik suamimu." Ia berbisik dengan tajam. Suaranya penuh dengan ancaman. Aku hanya diam, menelan ludah. Aku tahu ini sudah di ambang batas. Ini adalah saatnya. Aku harus menunggu saat yang tepat. Dan saat itu tidak akan lama lagi. Pengumuman pemilik hotel akan segera dimulai. Dan saat nama Anindita disebut, aku akan memastikan bahwa Ibu Ratna, dan semua orang yang meremehkanku, akan merasakan gempa yang mengguncang dasar-dasar keangkuhan mereka. Aku memutuskan untuk menjauh dari Ibu Ratna. Aku berjalan ke arah jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Tiba-tiba, sebuah suara familiar menyapaku. "Hana? Sungguh, ini kau?" Kukira mataku salah melihat, kata seorang pria parubaya, berpakaian jas mahal. Ia adalah Pak Dharma, salah satu investor utama The Luxuria Grand Hotel, orang yang sangat kupercaya. "Pak Dharma," sapaku, tersenyum. "Sebuah kehormatan Anda bisa datang." Kami mulai mengobrol ringan. Pak Dharma memujiku atas kesuksesan proyek ini dan betapa luar biasanya hotel yang kubangun. Aku bisa melihat tatapan kagum di matanya. Aku tahu,
Ia melihat diriku sebagai Anindita, bukan sebagai Hana, menantu Ibu Ratna. Ibu Ratna, yang sedang sibuk memamerkan kalung berliannya, melihat adegan itu. Wajahnya yang tadinya cerah berubah masam. Cemburu dan marah, ia meninggalkan teman-temannya dan berjalan cepat ke arah kami. Ia tidak bisa membiarkan menantunya yang miskin ini berbicara dengan salah satu pengusaha paling dihormati di kota. "Oh, Hana," katanya. Suaranya dibuat-buat ramah. "Sudah kubilang, jangan ganggu tamu-tamu penting. Mereka sibuk. Kau seharusnya menungguku di belakang." "Maaf, Pak Dharma." Dia memang sedikit canggung. Ia tidak terbiasa berada di lingkungan seperti ini. Wajah Pak Dharma mengerut. Ia tahu siapa Ibu Ratna. Dan ia tahu Ibu Ratna tidak tahu siapa aku. Ia memilih untuk tetap diam, mengamati drama yang akan terjadi. "Maafkan saya, Ibu," kataku, masih dengan nada lembut. "Saya hanya menyapa Pak Dharma." "Menyapa? Kau tidak perlu menyapa siapapun. Kau hanya perlu diam dan menungguku. Kau membuatku malu di depan semua orang. Aku tahu ini sudah di ambang batas. Ini adalah saatnya. Aku harus menunggu saat yang tepat. Dan saat itu tidak akan lama lagi. Pengumuman pemilik hotel akan segera dimulai. Dan saat nama Anindita disebut, aku akan memastikan bahwa Ibu Ratna dan semua orang yang meremehkanku akan merasakan gempa yang mengguncang dasar-dasar keangkuhan mereka." Aku menatap Ibu Ratna. Sebuah senyum kecil terukir di bibirku. Ia mengira ia yang berkuasa. Ia mengira ia yang mengendalikan semua. Ia tidak tahu bahwa seluruh panggung ini dan semua orang di dalamnya adalah milikku. Suara MC yang merdu mengalun di seluruh ruangan, menembus keramaian dan keangkuhan yang bertebaran di antara para tamu. Lampu-lampu kristal di lobi meredup, menyisakan satu sorotan terang yang jatuh ke panggung utama yang dihiasi dengan mawar putih. Jantungku berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena antisipasi yang membakar. Ini adalah saat yang kutunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Para tamu yang terhormat, suara MC terdengar bersemangat, menggema di setiap sudut aula. Kita telah menyaksikan kemegahan dari The Luxuria Grand Hotel. Namun, di balik kemegahan ini, ada seorang visioner, seorang wanita luar biasa yang telah menuangkan seluruh jiwa dan raganya untuk mewujudkan mimpi ini. Setelah sekian lama identitasnya menjadi misteri, malam ini kami bangga mempersembahkan pemilik sekaligus pendiri The Luxuria Grand Hotel, Nona Anindita. Tepuk tangan bergemuruh di seluruh ruangan, tapi tidak ada yang muncul di atas panggung. Kerumunan tamu saling berbisik, bertanya-tanya, "Di mana dia?" Aku, di sisi lain, merasakan tatapan cemas dari Ibu Ratna yang berada beberapa langkah di belakangku. Wajahnya kini terlihat bingung dan sedikit panik. Ia pasti membayangkan seorang wanita karismatik, mengenakan gaun mahal dan perhiasan berkilauan, akan melambaikan tangan dari panggung. Sesaat, sorotan lampu bergerak dari panggung dan perlahan menyorotku. Gaun ungu tua yang sudah usang, riasan tipis, dan rambut yang diikat sederhana. Aku menarik napas dalam, memantapkan langkah, dan mulai berjalan menuju panggung. Setiap langkah yang kuambil terasa berat. Bukan karena gaun ini, melainkan karena beban dari identitas ganda yang selama ini kubawa. Aku bukan lagi Hana yang pendiam dan diremehkan. Aku adalah Anindita, yang tak gentar, dan setiap langkahku adalah sebuah pernyataan. Keramaian di sekitarku sontak terdiam. Bisikan-bisikan lenyap digantikan oleh keheningan total. Aku bisa merasakan tatapan mata terkejut dari setiap tamu yang kulewati. Aku melihat mata-mata yang tadinya sombong kini dipenuhi keheranan. Terutama Ibu Ratna, yang wajahnya kini membeku. Matanya terbelalak tak percaya. Di sebelahnya, Reza juga terlihat syok. Ekspresi mereka adalah campuran antara keheranan, kebingungan, dan kengerian, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Tiba di panggung, aku mengambil mikrofon dari tangan MC. Aku berdiri di sana, di bawah sorotan lampu, di hadapan ratusan orang yang tadinya meremehkanku. Perlahan, aku melepaskan jepit rambutku, membiarkan rambut hitamku tergerai indah melewati bahu.
Rasanya seperti melepaskan belenggu. Aku melepas cincin kawinku, yang selama ini terasa seperti sebuah borgol, dan menaruhnya di saku. Aku menatap lurus ke arah Ibu Ratna, yang kini terlihat sangat kecil di tengah kerumunan yang sunyi. Senyum dingin terukir di bibirku. "Selamat malam, semuanya," kataku, suaraku tegas dan jelas. "Nama saya Anindita. Namun, sebagian dari Anda mungkin mengenal saya dengan nama yang lain. Sebuah nama yang selalu diremehkan. Sebuah nama yang selalu dianggap sebagai noda." Aku menoleh ke arah Ibu Ratna dan tersenyum lagi. Senyum itu tidak memiliki kehangatan, hanya sebuah kepuasan yang dingin. "Maafkan saya, Ibu Ratna. Tapi saya rasa, ada sedikit kesalahan dengan gaun yang Anda berikan. Gaun ini terlalu usang untuk acara semegah ini." Aku menunjuk ke arah gaun rancangan desainer yang kini dibawa oleh Laras, asisten pribadiku, menuju panggung. Gaun itu, berwarna hitam pekat, terbuat dari sutra halus dan berpotongan elegan. Gaun itu diserahkan kepadaku. Aku berbalik, dan dengan bantuan Laras, aku melepas gaun ungu tua yang kumal itu. Kainnya terasa kaku dan berbau naptalene, sebuah pengingat akan masa lalu yang ingin kubakar. Di bawahnya, aku mengenakan gaun hitam yang sangat indah. Gaun yang dirancang untuk seorang ratu. Saat aku kembali menghadap para tamu, sorakan dan tepuk tangan kembali menggema. Kali ini jauh lebih meriah. Aku tidak lagi terlihat seperti menantu yang diremehkan. Aku adalah Anindita, pemilik The Lusuria Grand Hotel, seorang wanita yang membalas dendam dengan keanggunan. Aku bisa melihat Ibu Ratna memucat, mencoba melangkah maju seolah ingin memprotes, tapi Reza menahannya. Di mata Reza, aku melihat sebuah perubahan yang mendalam. Bukan lagi rasa kasihan yang hampa, melainkan rasa hormat dan mungkin sebuah penyesalan yang baru disadarinya. "Ini adalah The Lusuria Grand Hotel," kataku, melambaikan tangan ke arah ruangan yang penuh dengan kemewahan. "Sebuah mimpi yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Ini adalah bukti bahwa sebuah mimpi bisa terwujud, asalkan Anda percaya pada diri sendiri." Aku menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Dan ini adalah bukti bahwa seseorang tidak bisa menilai orang lain hanya dari kulitnya. Lampu kembali menyala, menerangi seluruh ruangan. Aku turun dari panggung dan berjalan melewati Ibu Ratna. Aku menatap matanya, dan di sana, aku melihat kehancuran yang total. Aku telah membalas semua penghinaannya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan sebuah tindakan. "Selamat menikmati malam, Ibu," bisikku pelan di telinganya. "Selamat datang di hotel saya." Kata-kataku yang dibisikkan di telinga Ibu Ratna seperti bisikan malaikat maut. Wajahnya yang tadinya pias kini dipenuhi amarah yang membara. Ia menggeram pelan, mencoba menepis tangan Reza yang masih menahannya. Aku melangkah menjauhinya, meninggalkan Ibu Ratna berdiri terpaku dalam kekalahan yang mutlak. Bisikan-bisikan mulai terdengar di seluruh ruangan. Orang-orang yang tadinya mengagumi Ibu Ratna, kini menatapnya dengan tatapan aneh dan penuh pertanyaan. Tepuk tangan kembali menggema, lebih meriah dari sebelumnya. Kali ini, tepukan itu bukan lagi untuk Nona Anindita yang misterius, melainkan untuk diriku, wanita yang berdiri tegak di tengah panggung, setelah meruntuhkan topengnya. Aku berjalan di tengah keramaian, menyapa beberapa tamu yang tadinya mengabaikanku. Wajah-wajah yang tadi sombong kini dipenuhi dengan senyum dan rasa hormat yang dipaksakan. Pak Dharma menghampiriku, matanya berkilau. "Luar biasa, Nona Anindita," katanya, suaranya dipenuhi kekaguman. "Saya selalu tahu Anda adalah wanita yang hebat. Tapi, saya tidak pernah menyangka bahwa Andalah yang membangun semua ini." "Terima kasih, Pak Dharma," jawabku, tersenyum tulus. "Saya harap ini tidak membuat Anda kecewa." "Kecewa? Saya justru sangat bangga. Anda adalah inspirasi bagi banyak orang. Wanita hebat yang mampu mengalahkan semua rintangan." Aku berbincang dengannya sebentar, mencoba untuk mengabaikan tatapan mata Ibu Ratna dan Reza yang masih menusuk dari kejauhan. Aku bisa merasakan tatapan mereka di punggungku,
seperti dua pisau yang siap menusuk kapan saja. Tapi aku tidak peduli. Malam ini adalah malamku, dan tidak ada yang bisa merusaknya. Setelah beberapa saat, aku berjalan ke arah Reza. Ia berdiri di sudut ruangan, jauh dari keramaian, menatapku dengan mata yang basah. Ia terlihat hancur, seolah-olah seluruh dunianya baru saja runtuh. "Reza," sapaku. Suaraku terdengar dingin dan asing baginya. Ia menatapku, seolah baru pertama kali melihatku. "Hana, kau." "Anindita." "Namaku Anindita," kataku, mengoreksinya. "Hana adalah nama yang kuciptakan untuk menjadi istrimu. Sebuah nama yang kukira akan membuatku bisa hidup bahagia. Sebuah nama yang akhirnya hanya menjadi bahan ejekan." Aku minta maaf," katanya. Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu bahwa kau sekuat ini." "Kau tidak tahu? Atau kau tidak pernah mau tahu?" tanyaku, menatap lurus ke matanya. 7 tahun kita menikah, Reza. 7 tahun aku hidup di bawah bayang-bayang ibumu. 7 tahun aku berharap kau akan membelaku, melindungiku, dan membantuku. Tapi kau hanya diam. Kau memilih untuk menjadi penonton, bukan pelindung. Air mata mulai mengalir di wajahnya. "Aku takut," bisiknya. "Aku takut pada ibu. Aku tidak berdaya." "Kau tidak berdaya, atau kau terlalu nyaman," balasku. "Kau terlalu nyaman dengan status quo, Reza. Kau tidak berdaya karena kau tidak pernah mencoba. Kau membiarkan ibumu meremukkan harga diriku, karena kau tahu, kau tidak perlu melakukan apa-apa. Kau hanya perlu menonton." Aku bisa melihat kehancuran di matanya. Ia tidak pernah melihat sisi diriku yang ini. Sisi diriku yang kuat, yang tak kenal takut, yang penuh dengan amarah. Ia hanya melihat Hana yang patuh, Hana yang lugu, Hana yang bisa dibentuk sesukanya. "Malam ini, semuanya berakhir, Reza," kataku, melirik ke arah Ibu Ratna yang kini dikelilingi oleh teman-temannya yang berusaha menenangkannya. "Sandiwara ini sudah selesai. Aku tidak lagi menjadi Hana. Aku adalah Anindita. Dan malam ini adalah awal dari kehidupan baruku." Aku berbalik, meninggalkan Reza yang masih berdiri terpaku di sudut ruangan. Aku berjalan kembali ke panggung, mengambil mikrofon, dan berterima kasih kepada semua tamu yang sudah hadir. Aku berdiri di sana, di atas panggung, di bawah sorotan lampu, dengan gaun hitam yang indah. Aku adalah Anindita, ratu dari kerajaanku sendiri, dan tidak ada yang bisa mengalahkanku lagi. Setelah kembali dari panggung, tatapan mata Anindita mengunci pada Ibu Ratna yang masih berdiri di tempat yang sama, wajahnya merah pada menahan malu. Kerumunan yang tadinya mengelilinginya kini telah menjauh, meninggalkan Ibu Ratna sendirian, seolah ia adalah pusat dari sebuah bencana sosial. Bisik-bisik yang tadinya penuh kekaguman kini berubah menjadi bisik-bisik gosip, dipenuhi rasa penasaran dan keheranan. Mereka menunjuk ke arah Ibu Ratna, lalu ke arahku, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang baru saja terungkap. Di sisi lain, Reza, yang tadinya terpaku, perlahan berjalan mendekatiku, langkahnya berat dan dipenuhi keraguan. "Hana, kita harus bicara," bisiknya. Suaranya dipenuhi oleh kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan. Matanya melirik ke arah ibunya, lalu kembali padaku, seolah ia adalah anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. "Namaku Anindita," kataku dingin, tanpa menatapnya. Aku tidak membalas tatapannya, melainkan fokus pada Ibu Ratna. "Dan tidak ada yang perlu kita bicarakan di sini. Acara ini belum selesai." Reza terdiam, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Di matanya, aku melihat campuran amarah, kebingungan, dan rasa takut yang bergejolak. Ia tidak lagi melihat istrinya, Hana, melainkan seorang wanita yang tidak ia kenal sama sekali, seorang wanita yang jauh lebih kuat dan berkuasa darinya. Wanita yang selama ini ia remehkan. Aku berbalik dan berjalan ke arah Ibu Ratna, yang kini terlihat sangat kecil dan rapuh di tengah kerumunan yang ramai. Wanita tua itu menatapku dengan mata yang penuh kebencian.
Wajahnya berkerut menahan amarah yang meledak-ledak. Kau mempermalukanku. Desisnya, suaranya serak dan bergetar. Mempermalukan Anda? Balasku, dengan senyum tipis yang terasa dingin di bibirku. Saya rasa Anda sendiri yang mempermalukan diri Anda, Ibu. 7 tahun saya hidup di bawah hinaan Anda, dan Anda tidak pernah sekalipun merasa malu. Anda menganggap saya tidak berharga, menantu yang hanya pantas memakai gaun bekas Anda. Malam ini, Anda merasakan apa yang saya rasakan setiap hari. Dan saya rasa, itu adalah balasan yang adil. Tidak, ini tidak adil. Kau anak tidak tahu diri. Kau menikah dengan anakku, kau hidup di rumahku, dan sekarang kau mengkhianatiku dengan hotel ini. Teriaknya, suaranya menarik perhatian beberapa tamu di sekitarnya yang kini menatap dengan ekspresi canggung. Terdengar beberapa tawa kecil dari sudut-sudut ruangan. Tawa yang menusuk harga diri Ibu Ratna lebih dalam dari kata-kataku. Aku hanya tersenyum. Kepuasan dingin menjalari seluruh tubuhku. Hotel ini tidak ada hubungannya dengan pernikahan saya, Ibu. Saya membangunnya dari nol, dengan keringat dan air mata saya sendiri, tanpa bantuan dari siapapun. Bahkan tanpa pengetahuan Anda, atau anak Anda. Jadi, saya rasa, tidak ada pengkhianatan di sini. Hanya ada sebuah kejutan, bukan? Aku melihat Reza mencoba mendekat, tapi Laras, asisten pribadiku, dengan cepat menghadangnya. Laras menatap Reza dengan tatapan yang tajam, seolah berkata, "Jangan coba-coba mengganggu, atau kau akan berurusan denganku." Laras adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu identitas asliku, dan ia adalah saksi bisu dari semua penghinaan yang harus kutelan. Ibu Ratna terhuyung, seolah-olah ia akan jatuh. Ia menyentuh kursi di sampingnya untuk menopang tubuhnya. "Aku tidak percaya," katanya. Suaranya melemah menjadi bisikan. "Ini tidak mungkin. Hana, Anindita. Ini tidak mungkin." "Ini mungkin, Ibu," kataku, melangkah lebih dekat. "Dan ini adalah kenyataan. Anda mengira Anda adalah ratu di sini. Tapi Anda salah. Kerajaan ini adalah milik saya. Dan Anda hanyalah salah satu tamu saya." Aku melihat ketakutan yang sesungguhnya di matanya. Bukan hanya malu, tapi ketakutan akan kehilangan segalanya. Status, kekuasaan, dan kendali atas hidupku, yang ia pikir adalah miliknya. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanya Reza, suaranya bergetar, penuh ketakutan yang sama. "Kau akan menceraikanku? Kau akan meninggalkan kami? Apa yang akan terjadi dengan keluarga kita?" Aku menatapnya. Matanya yang tadinya penuh dengan rasa kasihan kini dipenuhi dengan ketakutan yang nyata. Ketakutan akan kehilangan segalanya. Kekayaan, status sosial yang ia nikmati berkat ibunya, dan hidup yang nyaman tanpa harus bekerja keras. "Aku akan memberikanmu pilihan, Reza," kataku. Suaraku masih dingin dan tanpa emosi. "Pilihan yang tidak pernah kau berikan kepadaku. Kau bisa kembali ke sisi ibumu dan hidup seperti biasa, sebagai anak laki-laki yang bersembunyi di balik rok ibunya, selalu takut pada apa yang ia pikirkan. Atau kau bisa datang ke sisiku, dan hidup sebagai suamiku, di sisiku, sebagai pasangan yang setara. Pasangan yang saling menghormati, yang saling mendukung, dan yang tidak takut untuk berdiri tegak bersama." "Maksudmu, kau ingin aku memilih?" tanyanya. Suaranya tidak percaya, seolah-olah aku baru saja mengajukan permintaan yang paling aneh. "Bukan memilih, Reza. Ini adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk menentukan siapa dirimu. Apakah kau seorang pria yang berani mengambil keputusan, yang berani berdiri di sampingku dan melindungiku, atau hanya seorang anak kecil yang selalu membutuhkan perlindungan ibunya?" Aku menunggu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku melihat mata Reza bergerak dari Ibu Ratna ke arahku, seolah-olah ia sedang menimbang sebuah keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Di satu sisi, ada ibunya, yang selama ini memberikannya perlindungan dan status sosial. Di sisi lain, ada aku, seorang wanita yang baru saja ia ketahui sebagai seorang pengusaha sukses, seorang wanita yang menawarkan dia sebuah kehidupan yang sama sekali baru,
Sebuah kehidupan di mana ia harus menjadi seorang pria. Reza tidak bisa memilih. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia menatap ibunya yang kini terlihat sangat marah dan kecewa. Lalu menatapku, wanita yang memberinya pilihan yang tidak pernah ia duga. Pilihan antara kemandirian dan kenyamanan. Pilihan yang tidak pernah ia miliki kekuatan untuk mengambilnya. Aku tidak tahu, katanya. Suaranya pecah, penuh dengan keputusasaan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya mengangguk. Kalau begitu, aku rasa kau sudah membuat pilihanmu, Reza. Aku berbalik, meninggalkan Reza yang masih berdiri terpaku di tempatnya, terjebak di antara dua wanita yang kini menjadi musuhnya. Aku berjalan menuju panggung, mengambil mikrofon, dan berterima kasih kepada semua tamu yang sudah hadir. Aku berdiri di sana, di atas panggung, di bawah sorotan lampu, dengan gaun hitam yang indah. Aku adalah Anindita, ratu dari kerajaanku sendiri. Dan malam ini, aku telah mengambil kembali semua yang hilang dariku. Bab ini menambahkan lebih banyak detail pada konfrontasi Anindita dengan Ibu Ratna dan Reza, memperjelas motif dan perasaan masing-masing karakter. Setelah sorotan lampu panggung meredup dan tepuk tangan mulai mereda, malam peresmian berlanjut dalam suasana yang sangat berbeda. Aku, kini sebagai Anindita, bergerak dengan percaya diri di antara para tamu, menerima ucapan selamat, dan mengobrol dengan investor dan mitra bisnis. Gaun hitamku terasa ringan, bukan lagi sebagai kostum, melainkan sebagai perisai dan mahkota. Topeng Hana telah jatuh sepenuhnya, dan aku tidak merasa kedinginan tanpanya. Sebaliknya, aku merasakan kebebasan yang memabukkan. Di sudut ruangan yang sama, di mana aku meninggalkan Reza, ia masih berdiri terpaku. Wajahnya yang tadinya penuh ketakutan kini berubah menjadi kosong. Ia terlihat seperti boneka yang talinya telah diputus, tidak tahu harus bergerak kemana. Ibu Ratna, yang tadinya marah, kini dikelilingi oleh beberapa teman sosialitanya yang mencoba menenangkan, tapi juga penasaran. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka. Jadi, menantunya itu dia? Pemiliknya? Dan, aku tidak pernah menyangka. Dia terlihat sangat sederhana. Gosip menyebar dengan cepat, dan aku tahu, besok pagi, berita ini akan menjadi santapan utama di seluruh media sosial dan majalah gosip. Aku memutuskan untuk tidak memedulikan mereka. Fokusku saat ini adalah untuk menikmati buah dari kerja kerasku. Aku berbincang dengan Pak Dharma, yang terlihat sangat bangga padaku. Anda tahu, Anindita, katanya. Banyak orang meremehkan Anda. Mereka melihat Anda sebagai istri Reza, anak dari Ibu Ratna. Tapi saya melihat potensi. Saya tahu Anda akan menjadi wanita hebat. Saya hanya beruntung memiliki mentor seperti Anda, Pak Dharma, kataku, tersenyum. Tidak, ini semua murni kerja keras Anda. Saya hanya memberikan sedikit arahan. Balasnya. Setelah berbincang-bincang, aku berjalan ke arah meja makan, di mana Laras sedang menunggu. Laras adalah tangan kananku, wanita yang sudah bersamaku sejak awal. Dialah yang membantuku membangun Telusurya Grand Hotel dari nol. Dialah yang menemaniku saat aku harus begadang semalaman, dan dialah yang menjadi saksi bisu dari semua penghinaan yang harus kutelan. Semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Anindita, bisiknya. Para tamu sangat terkesan. Dan, Ibu Ratna dan Reza. Mereka masih syok, jawabku. Reza, ia memilih untuk tidak memilih. Aku rasa, itu sudah cukup menjadi jawabannya. Anda yakin? Anda tidak akan menyesal? Tanyanya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Aku menatapnya. Aku tidak pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Laras, aku telah hidup dalam sandiwara selama 7 tahun. Malam ini, sandiwara itu berakhir. Dan aku merasa lega. Kami melanjutkan acara hingga larut malam. Aku berbincang dengan banyak pengusaha, membuat beberapa kesepakatan baru, dan menerima banyak undangan untuk acara lain. Aku merasa seperti Cinderella, tapi bukan yang menunggu pangeran. Aku adalah Cinderella yang menciptakan kerajaannya sendiri,
Dan malam ini adalah malam di mana aku mengambil kembali mahkotaku. Ketika acara selesai, aku berjalan menuju pintu keluar, diikuti oleh Laras. Aku melihat Reza berdiri di luar, menungguku. Ia tampak lelah dan rapuh. Di tangannya, ia memegang cincin kawin kami, yang aku taruh di saku gaun. "Hana," katanya, suaranya parau. Aku sudah memikirkannya. Aku memilihmu." Aku menatapnya. Wajahnya dipenuhi air mata dan penyesalan. Aku bisa melihat ketulusan di matanya, tapi aku juga bisa melihat ketakutan yang masih bersembunyi di baliknya. Aku tidak lagi melihat suamiku. Aku hanya melihat seorang pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan mencoba untuk mengambilnya kembali. "Mengapa?" tanyaku. Suaraku masih dingin. Karena aku mencintaimu," katanya. Suaranya bergetar. "Aku tidak pernah tahu kau sekuat ini. Aku bangga padamu. Aku ingin berdiri di sisimu." Aku tertawa. Tawa yang dingin dan penuh ironi. "Kau bangga padaku? Setelah 7 tahun? Setelah kau membiarkan ibumu meremukan harga diriku setiap hari? Setelah kau hanya diam dan tidak pernah membelaku? Kau baru bangga padaku. Sekarang? Setelah kau tahu aku punya uang dan kekuasaan." Ia terdiam, menunduk. Aku bodoh. Aku pengecut. Aku tahu. Tapi, aku mencintaimu." "Cinta yang seperti apa, Reza?" tanyaku. "Cinta yang hanya muncul saat kau tahu aku punya sesuatu yang bisa kau ambil? Cinta yang hanya muncul saat kau tahu aku bukan lagi Hana yang lugu, melainkan Anindita yang kaya dan berkuasa?" "Tidak. Aku hanya takut. Aku takut pada ibu. Aku takut pada apa yang akan terjadi jika aku melawannya. Tapi, aku siap sekarang. Aku akan melawan ibu. Aku akan membela kita. Aku akan memilihmu." Aku menatapnya, dan di sana, aku melihat sebuah keputusan. Keputusan yang tulus. Tapi apakah itu cukup? Apakah 7 tahun penghinaan bisa dilupakan hanya karena satu pilihan yang datang terlambat? "Aku tidak bisa," kataku. Wajahnya yang tadinya penuh harapan, kini kembali hancur. "Apa?" "Aku tidak bisa kembali, Reza," kataku. "Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu lama menjadi Hana yang bodoh, yang sabar, yang selalu berharap kau akan berubah. Tapi kau tidak berubah. Kau hanya melihat siapa aku sekarang, bukan siapa aku selama ini." Aku mengambil cincin kawin dari tangannya, dan menaruhnya di telapak tangannya. "Simpan ini," kataku. "Mungkin suatu saat nanti, kau akan menemukan wanita yang bisa kau cintai, dan yang bisa kau bela." Aku berbalik, meninggalkan Reza yang masih berdiri terpaku di sana, dikelilingi oleh lampu-lampu hotelku. Ia memegang cincin kawin itu, sebuah simbol dari cinta yang sudah mati. Aku masuk ke dalam mobil, dan Laras menyetirku pergi. Aku menatap ke belakang, ke arah Delu Surya Grand Hotel yang bersinar di kegelapan malam. Hotel yang telah kubangun dengan tangan dan air mataku sendiri. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku hanya merasa kosong. Aku telah membalas semua dendamku. Aku telah menunjukkan pada semua orang siapa aku sebenarnya. Aku telah menghancurkan keangkuhan Ibu Ratna, dan aku telah mematahkan hati Reza. Tapi apakah itu sepadan? Apakah semua ini, semua kesuksesan ini, bisa menggantikan kebahagiaan yang hilang, cinta yang mati, dan hati yang hancur? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang ku tahu, malam ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana aku, Anindita, harus belajar untuk hidup dengan semua keputusan yang telah kuambil. Babak di mana aku, seorang ratu tanpa kerajaan, harus belajar untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Babak di mana aku, seorang wanita tanpa cinta, harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Pagi setelah malam peresmian Delu Surya Grand Hotel, dunia Anindita terasa sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menggantung. Sebuah kekosongan yang terasa asing setelah hiruk-pikuk emosi semalam. Ia terbangun di apartemen rahasianya,
yang kini bukan lagi tempat persembunyian, melainkan satu-satunya tempat tinggal yang tersisa. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca, menerangi ruangan yang dipenuhi dengan sketsa-sketsa desain, model-model miniatur bangunan, dan tumpukan buku tentang manajemen hotel. Dulu, ruangan ini adalah bentengnya, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri. Kini, ruangan ini terasa seperti sebuah museum, sebuah saksi bisu dari kehidupan yang telah ia tinggalkan. Ia duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan berita-berita utama. Fotonya terpampang di mana-mana, di samping foto The Luxuria Grand Hotel. Judul-judulnya begitu sensasional. Siapa sebenarnya pemilik The Luxuria Grand Hotel? Menantu yang diremehkan, ratu yang bangkit, skandal keluarga sosialita, ibu dan suami terpermalukan di depan publik. Anindita membaca semua berita itu tanpa ekspresi, seolah-olah ia sedang membaca cerita tentang orang lain. Ia telah tahu konsekuensi dari tindakannya, dan ia telah siap menghadapinya. Ponselnya berdering. Nama Laras muncul di layar. Anindita. Suara Laras terdengar. Selamat pagi. Berita-berita sudah menyebar luas. Semua orang membicarakannya. Aku tahu, jawab Anindita. Bagaimana dengan Ibu Ratna dan Reza? Ibu Ratna mengunci diri di kamar. Tidak mau bertemu siapa-siapa. Sedangkan Reza, ia mengirimimu pesan. Banyak sekali. Aku sudah memblokirnya. Anindita menghela napas. Ia tahu Reza akan melakukan itu. Pria itu adalah tipe orang yang akan mencoba mengambil kembali apa yang telah hilang darinya. Bahkan jika ia harus memohon. Tapi Anindita tahu, ia tidak bisa kembali. Hubungan mereka telah hancur. Bukan karena kebencian, tapi karena kenyataan. Kenyataan bahwa ia tidak pernah mencintai Reza, hanya berharap ia akan berubah. Dan kenyataan bahwa Reza hanya mencintai Hana, yang ia kenal, bukan Anindita yang sebenarnya. Ia menghabiskan pagi itu dengan bekerja, mencoba mengalihkan pikirannya dari kekosongan yang terasa di hatinya. Ia memeriksa laporan keuangan, meninjau ulang rencana ekspansi, dan berkomunikasi dengan manajer operasional hotel. Ia bekerja dengan semangat, tapi ia tahu, ada sesuatu yang hilang. Gairah yang dulu ia rasakan kini terasa hampa. Dulu, ia bekerja untuk membuktikan dirinya, untuk membalas dendam, untuk menjadi Anindita yang sukses. Kini, ia sudah menjadi itu. Tapi apa selanjutnya? Saat siang, ia memutuskan untuk keluar. Ia pergi ke sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat ia sering berkunjung saat ia masih menjadi Hana. Kafe itu terasa hangat dan nyaman, jauh berbeda dari suasana glamor di The Luxuria Grand Hotel. Ia duduk di sana, memesan secangkir kopi, dan mencoba untuk berpikir. Selama 7 tahun terakhir, ia telah menjadi dua orang. Hana, menantu yang diremehkan, dan Anindita, pengusaha sukses yang bersembunyi di balik bayangan. Kedua identitas itu kini telah bertabrakan, dan hanya satu yang tersisa. Anindita. Tapi, siapakah Anindita yang sebenarnya? Apakah ia adalah wanita yang berambisi, yang kuat, yang tidak kenal takut? Atau apakah ia adalah wanita yang kesepian, yang hampa, yang kehilangan cinta? Ia meminum kopinya. Matanya menatap kosong ke jalanan yang ramai. Sebuah kenangan tiba-tiba muncul di benaknya. Kenangan saat ia pertama kali bertemu dengan Reza. Ia masih seorang mahasiswi yang lugu, penuh dengan mimpi-mimpi. Reza adalah pria yang tampan dan karismatik. Ia jatuh cinta, dan ia percaya bahwa cinta itu akan abadi. Tapi cinta itu perlahan-lahan luntur, digantikan oleh penghinaan dari Ibu Ratna dan kebungkaman dari Reza. Ia tidak menyesal telah meninggalkan mereka. Keputusan itu adalah satu-satunya cara untuknya bisa bertahan hidup. Tapi ia juga tidak merasa bahagia. Kebahagiaan yang ia bayangkan, kebahagiaan yang datang setelah membalas dendam, tidak pernah datang. Ia hanya merasa kosong. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Kali ini, dari nomor yang tidak dikenal. Anindita ragu-ragu, tapi ia akhirnya menjawab. Halo? Anindita? Suara seorang wanita terdengar di seberang sana.
Suara itu terdengar cemas dan penuh harapan. Ini, Jane. Anindita terkejut. Jane adalah sahabatnya dari masa kuliah, yang pindah ke luar negeri setelah lulus. Mereka sudah lama tidak berkomunikasi. Jane? Oh my God. Ini benar-benar kau? Dari mana kau mendapatkan nomor ini? Aku melihat berita. Katanya. Aku melihat fotomu. Dan aku tidak percaya. Tapi aku juga merasa bangga. Aku tahu, kau akan menjadi wanita hebat. Aku selalu tahu itu. Air mata Anindita mulai mengalir. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Ia akhirnya menemukan seseorang yang melihatnya, bukan sebagai Hana atau Anindita yang sukses, melainkan sebagai dirinya sendiri. Jane tidak melihatnya dari uang atau kekuasaan. Jane melihatnya dari hati. Terima kasih, Jane. Katanya, suaranya parau. Aku merindukanmu. Aku juga, kata Jane. Aku sudah kembali ke Indonesia. Bisakah kita bertemu? Aku ingin mendengar semuanya. Aku ingin mendengar cerita dari awal. Anindita tersenyum. Ia menatap keluar jendela, melihat matahari yang bersinar terang. Kekosongan di hatinya perlahan-lahan mulai terisi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ia tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki Laras. Ia memiliki Jane. Ia memiliki dirinya sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Babak baru dalam hidupnya mungkin sunyi. Tapi itu bukan berarti ia harus menghadapinya sendirian. Babak ini akan menjadi babak di mana ia harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk menemukan kebahagiaannya sendiri, dan untuk membangun kembali hidupnya, bukan dari dendam, melainkan dari cinta. Sore itu, Anindita melangkah masuk ke dalam kafe yang sama tempat ia menghabiskan waktu siangnya. Kali ini, ia tidak sendiri. Di salah satu sudut ruangan yang nyaman, seorang wanita dengan rambut sebahu dan senyum hangat melambai ke arahnya. Itulah Jane, sahabat lamanya yang telah ia rindukan selama bertahun-tahun. Pertemuan mereka terasa seperti perlintasan waktu, seolah-olah 7 tahun tidak pernah terjadi. Anindita melihat sosok yang sama yang dulu dikenalnya, sosok yang selalu melihat dirinya apa adanya, jauh sebelum ia menjadi Hana atau Anindita yang sukses. Jane, sapa Anindita. Suaranya parau menahan emosi. Ia memeluk sahabatnya erat, merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Jane membalas pelukannya, menepuk punggungnya dengan lembut. Aku tidak percaya ini benar-benar kamu, Anindita. Aku melihat berita, dan aku tahu. Aku juga tidak menyangka, potong Anindita, tersenyum lemah. Duduklah, aku sudah memesan kopi untukmu. Mereka duduk, menatap satu sama lain. Ada banyak sekali yang ingin dikatakan, tapi kata-kata terasa sulit untuk keluar. Akhirnya, Jane memecah keheningan. Jadi, Anindita. Atau Hana? Namaku Anindita. Jawab Anindita. Hana adalah sandiwara. Sebuah peran yang aku mainkan selama 7 tahun. Jane mengangguk. Ia tidak bertanya lebih lanjut, hanya menunggunya untuk berbicara. Jane tahu, Anindita akan bercerita jika ia sudah siap. Dan saat itu tiba. Anindita mulai bercerita. Ia memulai dari awal, dari pertemuannya dengan Reza, kisah cinta yang bersemi, pernikahan yang ia yakini akan membawa kebahagiaan. Aku sangat mencintai Reza, katanya. Suaranya bergetar. Aku percaya, dia adalah pria yang bisa melindungiku, yang bisa mencintaiku apa adanya. Tapi aku salah. Ia melanjutkan ceritanya, menguraikan bagaimana kebahagiaan pernikahan itu perlahan-lahan luntur, digantikan oleh penghinaan dari Ibu Ratna. Setiap hari, ada saja yang salah. Gaunku, caraku bicara, pekerjaanku yang dianggapnya tidak sebanding dengan pekerjaan Reza. Aku dianggap sebagai noda pada kesempurnaan keluarga mereka. Dia memanggilku dengan nama singkat, Hana, seolah-olah namaku yang sebenarnya, Anindita, terlalu berharga untuknya. Dan Reza? Tanya Jane lembut. Saat Anindita berhenti sejenak, Reza hanya diam.
jawab Anindita, menunduk. Dia tidak pernah membelaku. Dia tidak pernah melindungiku. Dia hanya menjadi penonton, takut pada ibunya. Aku tahu, dia tidak jahat. Tapi kebungkamannya adalah racun yang lebih mematikan dari kata-kata Ibu Ratna. Anindita kemudian menceritakan tentang perannya sebagai Anindita yang tersembunyi. Bagaimana ia memulai perusahaan investasi real estate, bagaimana ia membangun Telusurya Grand Hotel dari nol, bagaimana ia bekerja semalaman di apartemen rahasianya, jauh dari rumahnya. Aku melakukannya bukan karena ambisi, Jane. Awalnya, aku melakukannya untuk membalas dendam. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku lebih dari sekadar menantu yang mereka remehkan. Aku ingin menghancurkan keangkuhan mereka. Jane mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, hanya sesekali mengangguk. Saat Anindita selesai bercerita, ada keheningan panjang di antara mereka. Suara gemerincing cangkir dan bisik-bisik tamu lain di kafe menjadi latar belakang. Anindita, kata Jane akhirnya, suaranya lembut tapi tegas. Aku tidak akan menghakimimu. Aku tahu, kau pasti sangat menderita. Tapi kau tidak melakukan ini hanya karena dendam. Kau melakukannya karena kau adalah seorang pejuang. Kau menolak untuk dihancurkan. Kau menolak untuk menyerah. Tapi, mengapa aku tidak merasa bahagia? Tanya Anindita. Air mata mulai mengalir. Aku telah membalas dendamku. Aku telah menunjukkan pada semua orang siapa aku sebenarnya. Aku telah menghancurkan keangkuhan Ibu Ratna. Dan aku telah mematahkan hati Reza. Tapi aku tidak merasa bahagia. Aku hanya merasa kosong. Jane meraih tangannya. Anindita. Kebahagiaan yang datang dari dendam itu tidak akan pernah bertahan lama. Dendam itu seperti api yang membakar habis dirimu sendiri. Kau sudah membakar habis semua yang menyakitimu, tapi api itu juga membakar habis kebahagiaanmu. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanya Anindita, suaranya pecah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku tidak tahu siapa aku sekarang. Aku telah menjadi dua orang selama ini. Dan sekarang, hanya satu yang tersisa. Anindita. Tapi, siapa Anindita yang sebenarnya? Jane tersenyum. Anindita yang sebenarnya bukan yang kamu lihat di berita. Anindita yang sebenarnya bukan yang kamu lihat di panggung. Anindita yang sebenarnya adalah wanita yang ada di depanku. Wanita yang kuat, yang berani, yang tidak takut untuk memulai dari nol lagi. Memulai dari nol? Tanya Anindita. Iya. Memulai hidupmu yang sebenarnya. Tanpa beban dendam. Tanpa beban masa lalu. Aku tidak bilang ini akan mudah. Tapi setidaknya, kau tidak akan sendirian. Aku ada di sini. Laras ada di sini. Kami akan menemanimu. Air mata Anindita mengalir lebih deras. Ia tidak tahu mengapa. Tapi kata-kata Jane terasa begitu menenangkan. Ia merasa seperti ada beban berat yang diangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia merasa lega. Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Bisiknya. Tidak perlu. Kau adalah sahabatku. Jawab Jane. Dan aku bangga padamu. Aku selalu bangga padamu. Sekarang, minumlah kopimu. Setelah ini, kita akan pergi berbelanja. Kita akan membeli gaun-gaun yang indah. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk merayakan hidupmu yang baru. Anindita tersenyum. Senyum yang tulus. Bukan senyum yang ia paksakan saat menjadi Hana, atau senyum dingin yang ia tunjukkan saat menjadi Anindita yang penuh dendam. Itu adalah senyum kebahagiaan. Senyum yang datang dari hati. Ia mengambil cangkir kopinya dan meminumnya. Ya. Ini adalah babak baru. Babak di mana ia harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk menemukan kebahagiaannya sendiri, dan untuk membangun kembali hidupnya, bukan dari dendam, melainkan dari cinta. Pertemuan dengan Jane menjadi titik balik bagi Anindita. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan emosional, percakapan mereka adalah cahaya pertama yang ia lihat. Malam itu, setelah berbelanja gaun-gaun indah, bukan untuk panggung atau balas dendam, tapi untuk dirinya sendiri,
Mereka duduk di apartemen Anindita. Apartemen itu, yang dulunya adalah markas rahasia, kini terasa hangat dan penuh dengan tawa. Anindita merasa seperti dirinya yang dulu. Anindita yang penuh mimpi, yang berani, dan yang tidak takut untuk bermimpi. Kau tahu, Anindita, kata Jane, menyesap segelas teh hangat. Aku selalu tahu kau akan menjadi wanita yang hebat. Kau adalah wanita paling ambisius yang kukenal. Kau tidak pernah menyerah. Tapi, aku tidak pernah tahu bahwa kau membangun Telusurya Grand Hotel. Anindita tersenyum. Ada banyak hal yang tidak kau tahu, Jane. Aku juga tidak pernah tahu bahwa aku akan menjadi wanita sekuat ini. Aku hanya mencoba untuk bertahan hidup. Bertahan hidup? Kau tidak hanya bertahan hidup, Anindita. Kau menaklukkan dunia. Jawab Jane. Kau adalah ratu dari kerajaannya sendiri. Dan aku bangga menjadi salah satu rakyatmu. Tawa Anindita pecah. Tawa yang tulus dan jujur. Jangan berlebihan. Kerajaan ini masih sangat muda. Dan ratunya masih belajar untuk menjadi ratu. Mereka menghabiskan malam itu dengan bercerita tentang masa lalu. Tentang masa kuliah mereka, tentang mimpi-mimpi yang dulu mereka bagikan. Anindita bercerita tentang Laras, asisten pribadinya, yang selalu setia menemaninya. Ia juga bercerita tentang perjuangannya untuk membangun hotel, tentang rintangan yang harus ia hadapi, dan tentang bagaimana ia berhasil mengalahkan semua itu. Jane mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya berkaca-kaca. Ia melihat sahabatnya, bukan sebagai Anindita yang sukses, melainkan sebagai seorang wanita yang berani, yang kuat, dan yang telah melewati banyak sekali penderitaan. Pagi harinya, Anindita merasa lebih baik dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia tahu, ia masih harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Tapi ia tidak lagi merasa takut. Ia memiliki Jane, ia memiliki Laras, dan ia memiliki dirinya sendiri. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia memutuskan untuk kembali ke kantornya di Telusurya Grand Hotel. Ia harus menghadapi media, para investor, dan seluruh dunia yang kini tahu siapa dia. Laras menemaninya, memberikan dukungan. Anda yakin, Anindita? Ini akan menjadi hari yang berat. Aku sudah siap, Laras, jawab Anindita. Aku sudah terlalu lama bersembunyi. Saatnya aku menunjukkan pada mereka. Siapa aku? Ketika mereka tiba di hotel, sudah ada puluhan wartawan yang menunggu di lobi. Mereka berteriak, mengambil foto, dan mencoba untuk mendekatinya. Anindita berjalan dengan percaya diri, tidak memedulikan mereka. Ia masuk ke dalam lift, dan naik ke kantornya di lantai atas. Di sana, ia disambut oleh para manajernya, yang menatapnya dengan tatapan hormat dan kagum. Mereka semua tahu, bahwa wanita yang ada di depan mereka bukanlah hanya seorang bos, melainkan seorang pahlawan. Anindita mengadakan konferensi pers. Ia menjawab semua pertanyaan dari wartawan dengan jujur, menceritakan tentang perjalanannya, tentang perjuangannya, dan tentang mimpinya. Ia tidak mencoba untuk menyembunyikan masa lalunya. Ia menceritakannya sebagai sebuah kisah tentang seorang wanita yang diremehkan, yang akhirnya berhasil bangkit. Setelah konferensi pers, ia duduk di kantornya, sendirian. Ia menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota dari ketinggian. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Ia tidak lagi menjadi Hana, menantu yang diremehkan. Ia adalah Anindita, pemilik Telusurya Grand Hotel. Tapi, ia juga tahu, ia tidak bisa kembali. Ia harus bergerak maju. Ponselnya berdering. Nama Jane muncul di layar. Anindita. Suara Jane terdengar. Aku punya berita. Berita yang tidak terduga. Apa itu? Tanya Anindita. Aku bertemu seseorang. Seseorang yang kau kenal. Seseorang yang ingin bertemu denganmu. Jantung Anindita berdebar. Siapa? Reza. Jawab Jane. Dia mendatangiku. Dia memohon padaku untuk membantunya. Dia bilang dia ingin meminta maaf. Dia bilang dia menyesal.
Anindita terdiam. Ia tidak tahu harus merasa apa. Marah? Kecewa? Sedih? Ia hanya merasa lelah. Aku tidak ingin bertemu dengannya, Jane. Aku tahu. Tapi, Anindita. Aku melihat matanya. Aku melihat penyesalan di sana. Penyesalan yang tulus. Dia tidak ingin kekayaanmu. Dia hanya ingin kau memaafkannya. Anindita menghela napas. Jane, kau tidak tahu apa yang telah aku alami. Kau tidak tahu betapa sakitnya setiap hari. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa memaafkannya. Aku tahu. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu, Anindita. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Mungkin kau bisa bertemu dengannya. Hanya sekali. Hanya untuk mendengarkannya. Setelah itu, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Kau bisa memaafkannya. Atau tidak. Itu pilihanmu. Tapi setidaknya, kau tidak akan menyesal karena tidak pernah memberinya kesempatan. Anindita terdiam. Ia menatap keluar jendela. Ia melihat matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna-warna jingga dan ungu. Ia memikirkan kata-kata Jane. Apakah ia harus memaafkan Reza? Apakah ia harus memberinya kesempatan? Apakah itu akan membuat hatinya merasa lebih baik? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak ingin hidup dengan penyesalan. Ia telah meninggalkan masa lalunya. Ia telah membalas dendamnya. Ia telah menjadi wanita yang kuat. Saatnya ia mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Keputusan untuk memaafkan. Baiklah, kata Anindita. Aku akan bertemu dengannya. Hanya sekali. Hanya untuk mendengarkannya. Tapi setelah itu, semuanya berakhir. Aku tidak ingin ada lagi yang mengganggu hidupku. Aku mengerti, kata Jane. Aku akan atur pertemuannya. Kau tidak akan sendirian. Aku akan menemanimu. Anindita tersenyum. Ia menatap keluar jendela, melihat matahari yang mulai terbenam. Sebuah babak baru akan segera dimulai. Babak di mana ia, Anindita, akan belajar untuk memaafkan, untuk mencintai dirinya sendiri, dan untuk membangun kembali hidupnya, bukan dari dendam, melainkan dari cinta dan ketenangan.